Hari ini saya ingin mengajak teman-teman baik Protestan maupun Katolik mencoba mengevaluasi semangat debat ataupun polemik yang kemudian menghasilkan kontroversi antara Protestan dan Katolik, dan sayangnya kedua-duanya saling membidat-bidatkan. Kita tidak perlu bertanya siapa yang lebih dahulu. Yang kita perlu tanyakan adalah apakah semangat saling membidatkan itu tepat atau tidak, dan apakah itu sesuai dengan program yang direncanakan oleh kedua belah pihak atau masing-masing pihak. Jikalau kita bicara tentang evaluasi, maka kita berbicara tentang sebuah program yang kita usahakan. Nah, ketika kita berbicara tentang polemik Protestan dan kemudian dengan Katolik, kedua-duanya sama-sama mengatakan bahwa mereka ingin menjelaskan iman mereka secara benar, baik Protestan maupun Katolik. Dan kemudian kedua-duanya juga memang membantah bahwa mereka saling bidat-membidatkan. Tetapi secara khusus Katolik itu warisan masa lampau. Demikian juga Protestan sebenarnya. Mereka mengatakan itu warisan masa lampau. Pertanyaannya kemudian, mengapa debat-debat itu terus diselenggarakan padahal konflik masa lampau itu sudah selesai? Kembali kepada sebuah program. Kalau kita bicara tentang program debat untuk Protestan dan Katolik, maka biasanya kita memeriksa dulu tujuan debat itu apa, atau tujuan menjelaskan, mengklarifikasi ajaran-ajaran baik itu Katolik maupun juga Protestan, tujuannya adalah apa. Saya percaya keduanya tujuannya untuk memuliakan agama. Katolik tentunya ingin memuliakan Katolik, ingin memuliakan tradisi, ingin memuliakan keyakinan yang mereka pegang. Demikian juga Protestan, ingin mengatakan bahwa apa yang mereka yakini adalah benar, ingin mengatakan semuanya itu adalah usaha menjelaskan bahwa iman Protestan adalah benar. Meskipun keduanya berasal dari sumber yang sama, dan sebenarnya pada awalnya mereka adalah sama-sama, dan kemudian mereka mengklaim masa lalu mereka, bahwa Katolik merasa bahwa gereja itu Katolik, maksudnya adalah am. Tapi teman-teman Katolik mengatakan gereja Katolik itu hanya satu, yaitu gereja Katolik, bukan gereja yang am dalam arti kata universal. Teman-teman Protestan mengatakan gereja yang universal itu ya termasuk gereja Protestan. Orang-orang Protestan mengatakan gereja yang universal itu adalah gereja yang tidak kelihatan. Nah, gereja yang kelihatan ini ya seperti misalnya umat Israel pilihan. Ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Atau mereka ada yang bisa mengikuti kebenaran Allah, ada yang melawan. Jadi mereka masuk dalam keluarga Allah atau keluarga Israel. Tapi tidak semuanya adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Demikian juga Katolik. Tidak semua orang Katolik itu adalah orang yang memuliakan Tuhan. Bukankah kita setuju bahwa pengetahuan kebenaran itu harus juga berelasi dengan perbuatan kebenaran? Apakah keduanya menyangkali bahwa baik Protestan maupun Katolik memiliki sisi-sisi gelap di mana mereka harus mengakui bahwa ada di mana umatnya bahkan sejarah menunjukkan kelemahan-kelemahan daripada individu maupun institusi yang ada. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah kita berusaha mengevaluasinya? Kalau kita ingin mengevaluasi sebuah program, misalnya program debat, program yang kemudian menimbulkan polemik ini, secara khusus program di YouTube ini yang banyak muncul baik di Protestan maupun di Katolik. Pertanyaannya adalah apa tujuannya? Kalau tujuan tadi memuliakan agama, kemudian tanyalah inputnya bagaimana. Nah, kemudian kalau saya memperhatikan, tidak semua input itu dapat mencapai yang namanya output. Mengapa saya katakan demikian? Karena input untuk mencapai bahwa debat ataupun diskusi yang memuliakan agama itu mestilah orang-orang terpilih. Tetapi yang kita lihat adalah bukan hanya orang-orang yang terpilih,
mereka juga dikerumuni atau mungkin ada kumpulan-kumpulan tertentu yang terhisap. Ya, contohnya adalah jemaat. Karena mau tidak mau ini adalah ruang publik. Jadi ketika para pimpinan, para apologet Katolik dan Protestan itu berdebat, maka yang mengkonsumsi adalah jemaat. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekali lagi semua usaha itu memuliakan Tuhan? Tapi kalau saya lihat dari chat-chat yang ada makian, ada juga yang pujian, ada juga sapaan, bahkan ada kata-kata yang tidak santun. Pertanyaan saya adalah, apakah ini menghasilkan kemuliaan Tuhan? Kalau memang menghasilkan kemuliaan Tuhan, mengapa ada pertentangan-pertentangan itu? Apalagi keduanya saling menganatemakan. Katolik mengatakan Protestan sudah dianatema. Kemudian juga Protestan mengatakan Katolik juga, ya, sudah sudah menyimpangkan ajarannya. Ya, lebih mengerikan lagi kalau kemudian tuduhan seperti antikris. Nah, saya nggak usah menyebutkan lah. Bagi saya untuk apa sih mengangkat hal seperti itu? Jadi kalau pengamatan saya adalah kalau memang betul tujuannya ada memuliakan agama, inputnya mesti terpilih. Dan kemudian bagaimana prosesnya? Ketika proses debat berlangsung atau proses daripada polemik itu, kita melihat keduanya saling menjatuhkan. Dan memang saya selalu ingatkan, debat itu selalu mencari ketidakkonsistenan ajaran seseorang. Katolik menyerang Protestan, Protestan tidak konsisten, gitu kan. Tapi dari kacamata Katolik, yang sudah pasti tidak konsisten karena kacamatanya beda. Protestan melihat Katolik tidak konsisten, ya sudah pasti tidak konsisten karena kacamatanya beda. Dan kemudian juga saya lihat juga pertempuran ini terjadi memang sudah lama. Mengapa sudah lama? Karena tadi saya katakan bahwa agama-agama denominasi yang ada itu biasanya mereka bergulat dengan komunitasnya, ingin membangun komunitasnya, ingin membuatkan komunitasnya, maka mereka selalu bicara tentang dogma. Dogma itu untuk menguatkan komunitas, dan ketika dia menguatkan komunitas dogma itu, nah terkadang ada usaha-usaha untuk meremehkan yang lain atau mengatakan yang lain sesat, yang lain bidat, begitu ya. Sebenarnya kan tidak perlu membidat-bidatkan yang lain, cukup menjelaskan ajarannya, dogmanya, sehingga mereka terikat, apalagi dalam ruang publik seperti ini. Nah, kalau kita sadar ini ruang publik, kan ada aturan-aturan publik. Ya memang saya melihat akibatnya ada banyak orang yang kena undang-undang IT gitu, dan mereka harus dipenjarakan, harus pengadilan. Apakah ini sesuatu yang produktif? Bukankah kita sedang memuliakan Tuhan? Dan semuanya sama-sama mengatakan memuliakan Tuhan. Tapi mengapa dampaknya menyusahkan yang lain? Kenapa dampaknya merugikan yang lain? Dan tidak produktif menurut saya. Jadi, kalau kita mengevaluasi, maka kita tanya sekarang, apakah kebijakan debat, ya, kebijakan Katolik membuat klarifikasi tentang ajaran Katolik dengan alasan karena dibidat-bidatkan oleh Protestan, itu sudah mencapai tujuan daripada program itu. Kemudian diperiksa juga bagaimana pelaksananya. Saya percayalah kedua pihak adalah jujur, tulus, tapi kalau inputnya kurang tepat atau inputnya juga kurang, prosesnya tidak berjalan dengan baik. Dan proses juga di situ kalau mau lihat lebih jauh, mesti tahu kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi input yang ada itu mesti tahu kebijakan. Ketika mereka bicara dalam wadah negara Pancasila, pluralisme, rumah bersama agama-agama, mereka mesti memahami kebijakan publik. Apalagi ini di ruang publik. Mereka tidak boleh mengatakan, oh ini keyakinan saya, ini kebenaran. Ya kebenaran yang sifatnya subjektif, ya untuk kalangan sendiri. Kalau untuk ruang publik, ya cobalah jelaskan secara beradab. Jelaskanlah secara santun, sehingga dengan demikian ada diskusi yang menarik. Itulah sebabnya menurut saya, debat-debat yang menimbulkan polemik, bahkan kontroversi antara Katolik dan Protestan, menurut saya tidak tepat. Kemudian pertanyaannya,
Hasil evaluasinya bagaimana? Menyaksikan iman adalah hak asasi manusia. Memegang kepercayaan adalah hak asasi manusia. Silakan Protestan memegang yang diimaninya, keyakinannya. Kemudian juga silakan Katolik memegang keyakinannya, mungkin merasa mewarisi gereja yang benar, silakan saja. Tapi tidak perlu dipaksakan dengan lain, dan tidak perlu yang lain untuk masuk Katolik lagi. Ya berarti ini kan adalah upaya-upaya memaksakan kehendak. Demikian juga Protestan, tidak perlu menjelek-jelekan Katolik, itu kan persoalan masa lampau. Bukankah keduanya juga mempunyai sejarah yang sama? Meskipun keduanya saling mengklaim benar. Tapi sekali lagi itu sudah selesai masa lampau. Tapi sekarang kita berada dalam konteks baru, yaitu konteks negara Pancasila. Dan kita tidak diminta melepaskan kepercayaan kita, tetapi kita berada di mana negara mengakui Katolik dan Protestan dan agama-agama lain. Berarti kita tidak boleh bidat-membidatkan kalau kita konsisten. Karena ini ruang publik. Kalau Anda mau bidat-membidatkan di ruang privat, ya. Tapi juga untuk apa memberikan semangat bidat-membidatkan kepada anggota-anggotanya? Kan membuat mereka tidak bisa berada di ruang publik. Apalagi tidak ada bijaksana ketika mereka hadir di ruang publik. Jadi apa gunanya sebuah keyakinan iman yang tidak bisa diamalkan? Katanya kita jangan hanya percaya, jangan hanya memahami kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Bagaimana bisa hidup dalam kebenaran kalau kita tidak memahami konteks di mana kita berada? Dan kita akan lucu sekali hadir di ruang publik, tapi semua bawaan kita sangat eksklusif. Jadi menurut saya, ya evaluasilah. Apa betul yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Tapi saya menawarkan kepada kedua belah pihak, yaitu kenapa tidak mengambil alternatif dialog agama yang tidak saling mengalahkan. Iman itu tidak bisa saling mengalahkan. Iman itu pribadi. Ya. Walaupun komunitas juga terbatas komunitas yang mempercayai. Tidak bisa saling mengalahkan. Karena iman itu tidak ada buktinya. Ya. Kalau saya tanya, mengapa Anda beriman kepada Allah yang Maha Kuasa? Apakah Allah ada? Tunjukkan sama saya Allah di mana. Pasti Anda tidak bisa menunjukkannya. Karena Allah transenden. Oh, saya tidak bisa menunjukkannya. Allah pasti ada. Ya sudah, iman itu namanya. Kenapa harus ngotot dengan hal itu? Berarti Anda tidak beriman. Orang yang beriman tidak perlu ngotot tentang hal itu. Karena iman itu adalah memberi keyakinan secara pribadi. Dan kemudian juga ada kekuatan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu menyertai dia, sehingga dia bisa bersabar, hadir, dan mengajak orang bersama-sama dengan ajakan yang manusiawi, yang beradab, untuk bersama-sama hadir di ruang publik, membangun apa yang kita bisa bangun bersama di dalam dunia milik Tuhan. Selamat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam YouTube ini. Tapi sekali lagi, saya menawarkan dialog damai yang tidak saling mengalahkan. Silakan yang Katolik, yang keren itu, peganglah Katolik yang keren. Tapi Protestan yang melihat warna-warni keindahannya, tetaplah dalam keyakinan imannya. Namun, jangan saling memaksakan, karena kita punya Pancasila, di mana kita mempunyai rumah bersama, rumah agama-agama, rumah pemikiran, untuk membangun hidup bersama masyarakat yang satu dalam masyarakat Pancasila. Terima kasih.